pengendalian persediaan. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pengendalian persediaan melalui sistem ABC, kemudian melalui sistem komputerisasi, dan melalui sistem just in time. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih dalam pengendalian persediaan dengan menggunakan EOQ atau yang sering kita kenal dengan Economic Order Quantity. Baik, kita akan lihat materinya. Nah, ekonomi order quantity ini akan mempelajari mengenai kapan kita akan melakukan pembelian atau yang sering kita sebut dengan istilah reorder point, ya. Kemudian berapa banyak jumlah yang harus dipesan. Jadi dengan menggunakan sistem atau metode economic order quantity ini, kita akan mampu menjawab berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, gitu ya. Artinya jumlah pemesanan yang paling ekonomis ini adalah menyangkut berapa biaya ordering cost dan biaya carrying cost yang paling efisien di dalam melakukan pemesanan. Kemudian berapa jumlah pemesanan yang harus kita lakukan setiap kali kita pesan gitu. Jadi dalam satu periode itu berapa kali sebenarnya kita bisa memesan, kapan melakukan pemesanan, dan berapa banyak jumlah yang akan kita pesan untuk mencapai biaya persediaan yang paling ekonomis. Nah, jadi kita menggunakan perhitungan economic order quantity. Nah, kita lanjut. Nah, jadi model dengan menggunakan model economic order quantity ini, kita akan mampu untuk menentukan berapa jumlah pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan. Nah, biaya persediaan itu seperti yang kita pelajari di minggu sebelumnya, terdiri dari biaya ordering cost dan biaya carrying cost. Oke, sudah ini kita pelajari. Berikut asumsi. Nah, untuk menggunakan model economic order quantity ini, maka ada asumsi yang harus kita penuhi. Yang pertama, bahwa kita sebelumnya sudah dapat menentukan berapa penggunaan atau berapa kebutuhan kita dalam satu periode tertentu. Nah, jadi syaratnya di dalam menggunakan economic order quantity ini adalah kita harus sudah tahu berapa jumlah kebutuhan kita dalam satu periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun gitu. Kemudian penggunaan bahan, jadinya kebutuhan kita pada saat kita menggunakannya itu harus selalu konstan. Nah gitu. Jadi kalaupun dia berfluktuasi tidak terlalu ekstrim, jadi konstan dalam satu periode tertentu untuk penggunaan bahannya. Kemudian ketentuan lain adalah pesanan harus kita terima pada saat persediaan sama dengan 0, jadi persediaan kita sama dengan 0 atau di atas safety stock gitu. Kemudian satu lagi asumsinya bahwa selama dalam satu periode tertentu harga relatif konstan. Nah, sekarang model EOQ ini merupakan model di mana rumusnya adalah akar dari 2 Fs per Cp. F-nya itu adalah biaya tetap atau fixed cost,
kemudian S-nya itu adalah penjualan tahunan atau kebutuhan kita dalam 1 tahun, kemudian C adalah biaya carrying cost atau biaya penyimpanan, dan P adalah harga per unit. Nah, kemudian karena untuk menentukan berapa jumlah yang paling ekonomis sehingga biaya persediaan kita minimum atau biaya persediaan kita efisien, itu terdiri dari, jadi biaya persediaan itu terdiri dari biaya carrying cost dan biaya ordering cost. Nah, itu artinya kita juga harus mengetahui berapa biaya yang kita keluarkan untuk membiayai jumlah yang paling ekonomis tadi. Nah, untuk menghitung biaya persediaan, maka kita menggunakan rumus TCC sama dengan CP kali A. TCC itu merupakan dari total carrying cost yang terdiri dari biaya penyimpanan dikalikan dengan, jadi C-nya itu adalah carrying cost, kemudian P adalah price atau harga, dan A adalah average, jadi rata-rata dari kebutuhan kita. Nah, persediaan rata-rata itu dibagi, rumusnya adalah Q per 2. Kenapa Q per 2? Artinya Q per 2 itu adalah persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Gitu. Jadi itu merupakan persediaan rata-rata. Atau Q itu sama dengan S per N. S itu adalah jumlah kebutuhan kita atau jumlah penjualan kita dalam 1 tahun. Kemudian N itu adalah frekuensi pemesanan dalam 1 tahun itu. Nah, sementara untuk biaya pemesanan atau ordering cost itu kita hitung dengan menggunakan rumus TOC atau total ordering cost. Total ordering cost itu kita menghitungnya dengan mengalikan biaya tetap atau fixed cost dikalikan dengan jumlah penjualan tahunan atau jumlah kebutuhan per tahun dibagi dengan Q atau economic order quantity tadi, kuantitas pemesanan. Nah, sehingga kita bisa kemudian menghitung, selain tadi bisa menghitung EOQ, kita juga bisa menghitung berapa biaya untuk persediaan yang paling efisien itu tadi. Jadi kita bisa menghitung TIC atau total inventory cost sama dengan total carrying cost ditambah dengan total ordering cost. Artinya total biaya persediaan itu adalah total biaya penyimpanan ditambah dengan total biaya order atau pemesanan. Nah, kalau kita jabarkan, maka kalau tadi TCC itu adalah rumusnya CP kali Q per 2, kemudian TOC itu rumusnya adalah F kali S per Q. Oke. Nah, jadi dalam konsep economic order quantity tadi ya, kita harus bisa dengan menggunakan konsep itu kita akan bisa menentukan berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis. Kemudian kapan kita akan melakukan pemesanan. Nah, jadi atau nanti berapa kali pemesanan dalam 1 periode itu kita akan lakukan. Jadi di titik berapa persediaan kita, baru kita akan melakukan pemesanan ulang atau yang kita sebut dengan reorder point. Nah, jadi reorder point itu adalah titik di mana pemesanan harus dilakukan lagi untuk mengisi persediaan. Nah, rumusnya untuk menghitung titik pemesanan ulang itu adalah waktu tunggu kali tingkat penggunaan. Waktu tunggu itu artinya berapa lama barang itu akan sampai pada saat kita memesannya gitu. Misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gitu. Jadi waktu tunggu, waktu kita menunggu mulai dari pemesanan sampai barang itu tiba di tempat kita. Kemudian tingkat penggunaan berarti berapa
penggunaan yang kita lakukan dalam misalnya per hari, per minggu, nah seperti itu. Jadi berapa tingkat penggunaan kita. Nah kemudian, selain jadi tadi kita sudah harus mengetahui dengan menggunakan konsep, economic order quantity, pertama kita mengetahui jumlah pemesanan yang paling ekonomis, kemudian kita juga akan mengetahui berapa biaya, inventory yang akan kita keluarkan dalam satu periode. Kemudian kita juga mengetahui kapan kita akan melakukan pemesanan ulang. Nah, kemudian di dalam konsep EOQ juga kita mengenal istilah persediaan pengaman atau safety stock. Nah, persediaan pengaman ini adalah persediaan tambahan yang harus kita miliki untuk berjaga-jaga terhadap kehabisan dari stok. Jadi kenapa kita kehabisan stok? Bisa jadi karena kelambatan dari produksi atau ketika kita memesan terlambat pemesanannya atau kesalahan di dalam menentukan kebutuhan kita dalam satu periode. Jadi untuk menghindari itu kita harus melakukan persediaan pengaman atau persediaan jaga-jaga. Jangan sampai persediaan kita di batas nol, kemudian ada pemesanan kita nggak bisa memenuhinya. Kalau itu terjadi dan sering-sering, maka mungkin konsumen kita akan melakukan pindah tempat untuk memenuhi kebutuhannya dan meninggalkan kita. Nah, karena itu persediaan tambahan atau persediaan jaga-jaga ini harus ada gitu ya. Jadi saya ulangi kembali, dengan metode EOQ kita bisa menentukan berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis setiap kali kita mesan. Kemudian kapan kita akan melakukan pemesanan atau reorder point. Kemudian kita juga bisa menentukan biaya inventory kita melalui jumlah dari biaya ordering dan biaya carrying cost. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan persediaan pengaman atau persediaan jaga-jaga. Nah, untuk menghitung safety stock ini, waktu tunggu kali kebutuhan. Waktu tunggu itu berapa lama barang itu sampai. Dari mulai kita pesan, kemudian sampai di tempat kita. Kemudian berapa kebutuhan kita selama waktu tunggu tersebut per hari, per minggu, berapa kebutuhan kita. Nah, kita harus tahu. Nah, oke, sekarang kita lihat, nah untuk menentukan persediaan awal berarti kita harus menjumlahkan economic order quantity, jadi berapa jumlah pesanan yang paling ekonomis ditambah dengan persediaan jaga-jaga sebelum dia sampai di batas nol. Nah, gitu. Nah, ini bagaimana kita bisa menentukan besarnya safety stock untuk persediaan jaga-jaga tadi supaya kita nggak kehabisan barang gitu ya sebelum pesanan kita sampai. Nah, untuk menentukannya itu bisa kita lihat dari pengalaman dari periode-periode sebelumnya. Sebenarnya untuk sebelum dia berada pada batas nol gitu ya, berapa persediaan yang harus kita punya gitu. Jadi kita bisa menentukan persediaan safety stock ini berdasarkan pengalaman kita pada saat periode sebelumnya, kemudian pengalaman-pengalaman kita juga berapa lama waktu tunggu atau keterlambatan dari mulai dari pemesanan sampai barang itu tiba di tempat kita. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya kita menggunakan metode economic order quantity ini. Nah, dalam hal ini kita lihat contoh kasus suatu perusahaan, misalkan perusahaan A menjual barangnya berupa terigu sebanyak 2,6 juta kilogram. Nah, itu berarti dalam satu periode itu kebutuhannya gitu ya atau penjualannya itu adalah sebesar 2,6 juta kilogram dalam satu
periode, katakanlah dalam 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian diketahui dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, dari perhitungan-perhitungan sebelumnya, nah diketahui biaya pemesanan itu tiap kali dia mesan sebesar $5.000. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga, perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, biaya penyimpanan 2% dan harga beli relatif konstan di $5 per kilogram. Nah, kemudian berdasarkan pengalaman mereka juga, mereka bisa menghitung persediaan jaga-jaga atau yang kita sebut dengan safety stock itu adalah 50.000 kilogram. Dan waktu tunggu mulai dari pemesanan sampai barang itu kembali tiba di tempat kita itu selama 2 minggu. Jadi waktu tunggu 2 minggu, kemudian safety stock-nya 50.000, kemudian kebutuhannya dalam 1 tahun itu 2,6 juta, biaya pemesanan $5.000, biaya penyimpanan 2% dan harga beli $5 per kilogram. Nah, kemudian kita ditanya berapa economic order quantity-nya, berapa pemesanan yang paling ekonomis, kita disuruh menghitung, kemudian safety stock-nya, berapa biaya safety stock-nya, kemudian reorder point, kapan kita akan melakukan pemesanan, kemudian juga diminta untuk menghitung biaya penyimpanan atau carrying cost, kemudian juga diminta untuk menghitung biaya pemesanan atau ordering cost, kemudian berapa total biaya persediaan kita. Nah, untuk itu kita menghitung dengan menggunakan rumus akar dari 2Fs per Cp. Nah, tinggal memasukkan angka-angkanya, akar dari 2Fs per Cp. Jadi F itu adalah biaya fixed cost-nya atau biaya kita memesan tiap kali memesan 5.000, kemudian kebutuhan 2,6 juta kilogram. Jadi 2,6 ya kilogram ton ya. Jadi 2.600.000 kilogram. Nah, kita tinggal memasukkan rumus. C-nya itu adalah biaya carrying cost-nya 2%. 2% gitu aja ya, 2%. Kemudian jangan dikalikan ke harga dulu ya. Biaya pemesanan tiap kali memesan tuh dihitung dari total keseluruhan tuh carrying cost-nya 0,02 atau 2%. Kemudian harga per unit itu adalah $5. Jadi kita masukkan rumusnya, kita perolehlah angka 509.902 kilogram. Dan kalau kita genapkan menjadi 510.000 kilogram. Inilah besar biaya pemesanan yang harus kita buat. Kemudian kita masukkan untuk perhitungan biaya safety stock, kita masukkan rumus CP kali safety stock. C-nya, biaya carrying cost-nya itu 0,2 kali 5 kali 50.000, maka kita dapat biaya untuk safety stock-nya itu sebesar 5.000. Nah, untuk reorder point, maka reorder point itu kita harus mencari dulu terlebih dahulu berapa kebutuhan kita per minggu, berapa kebutuhan kita per hari. Karena tadi waktu tunggunya adalah 2 minggu, maka kita bagikan dulu ke 2 minggu, 2.600 per 52. 52 itu dari 1 tahun 52 minggu gitu. Tapi kalau dia waktu tunggunya dihitung per hari gitu ya, berarti 1 tahun kita harus bagi, 1 tahun kan 360 hari, berarti bagi 360 dapat kebutuhan kita per hari. Nah, ini karena kebutuhan kita per minggu, maka kita bagi minggu, berarti kebutuhan per minggunya itu 50.000 kilogram. Sehingga kita bisa menghitung titik pemesanan ulang. Titik pemesanan ulang itu dilakukan dengan waktu pengiriman kali penggunaan. Jadi waktu pengiriman, waktu tunggu ya 2 minggu, penggunaan per minggu itu 50.000.
tambah jumlah safety stock, itu jumlah safety stock udah dikasih tahu tadi, sehingga kita dapatlah pemesanan ulang di 150.000 kilogram. Artinya ketika posisinya di 150.000 kilogram, maka kita harus melakukan pemesanan ulang gitu. Maka kita harus melakukan pemesanan barang gitu ya. Kemudian kita menghitung biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan itu rumusnya CP kali Q per 2. C-nya 0,02 atau 2%, kali P harganya 5, kemudian Q-nya itu adalah economic order quantity, dibagi 2, maka dapat sebesar $25.500. Nah, kemudian biaya pemesanan. Biaya pemesanan kita hitung melalui F kali S per Q. Berarti F-nya itu 5.000, S-nya jumlah kebutuhan kita dalam 1 tahun tadi, 2.600.000 per 510. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita akan memperoleh $25.490. Nah, gitu. Kemudian total biaya persediaan berarti TIC-nya itu sama dengan TCC tambah TOC. Nah, kalau kita jumlahkan berarti total biaya persediaan itu berupa biaya penyimpanan, tambah biaya pemesanan, ditambah dengan biaya safety stock. Tinggal masukkan saja sehingga kita perolehlah total biaya persediaan sebesar 55.990. Oke, demikian tadi materi kita pada hari ini. Silahkan dipelajari kembali, diulang gitu ya. Jadi kita sudah menyelesaikan materi mengenai manajemen persediaan yang meliputi konsep dari sistem ABC, komputerisasi, just in time, dan economic order quantity. Nah, sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Selamat siang. Terus ganti layar.